Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu partikel keterangan untuk part 2, kata menerangkan dan kata diterangkan. Namun pada pembahasan kali ini kita akan merujuk pada kata sifat. Rumusnya ialah seperti pada pembahasan sebelumnya. Namun kali ini kita tinggal ganti saja menjadi kata sifat plus nien atau en plus kata benda. Keterangan di sini apabila kata sifat tersebut berakhiran vokal, maka tambahkannya nien. Dan sebaliknya, apabila kata sifat tersebut berakhiran konsonan, maka ditambahkannya en. Adapun aturan-aturannya. Yang pertama, ketika kata sifat ingin dijadikan kata menerangkan, maka harus menghilangkan da terlebih dahulu. Itu aturan yang pertama. Yang kedua, apabila setelah da dihilangkan terdapat konsonan akhir yaitu real, maka Anda pun wajib menghilangkan realnya. Dan yang ketiga, apabila setelah da dihilangkan berakhiran konsonan biab, maka biab tersebut harus dirubah menjadi huruf U. Mari saya tuntun untuk kata sifat yang berakhiran biab setelah da dihilangkan dan wajib berubah menjadi U. Di antaranya ialah 1. Dopta, artinya panas, dan cupta, dingin, mepta, pedas, gakapta, dekat, sikeropta, berisik, aremdapta, indah, dan lain-lain. Artinya masih banyak kata sifat yang setelah da dihilangkan berakhiran huruf biab, nanti biabnya akan berubah menjadi huruf U. Dan adapun kata sifat yang tidak berubah diantaranya ialah jopta, sempit. Kata sifat ini ketika da dihilangkan walaupun berakhiran huruf biab, kata sifat ini tidak berubah guys. Mari ke contoh-contohnya. 1. Air yang hangat. 2. Keluarga yang jauh. 3. Rumah yang kecil. 4. Kimchi yang pedas. Mari kita bikin keempat contoh tersebut menjadi kata yang diterangkan dan kata yang menerangkan. 1. Air yang hangat. Pertama-tama, sebelum Anda merubah kata-kata tersebut ke dalam bentuk kata yang diterangkan dan kata yang menerangkan, Anda wajib mencari kosakatanya, mulai dari air, kemudian partikel yang dan hangat. Kalau Anda cari di kamus, maka akan tersusun air itu mul, yang itu nien atau en, dan hangat tatut hada. Kalau Anda bertanya, kenapa yang di sini pakainya nien atau en? Karena di belakangnya itu ada kata hangat, yaitu kata sifat. Nah, setelah ketiga kata tersebut sudah dicari atau kosakatanya sudah ditemukan, tinggal disusun. Yang pertama susunannya adalah kata sifat, kemudian partikelnya, dan yang terakhir adalah kata benda. Maka susunannya adalah kata sifat dulu, yaitu hangat, yaitu tatet hada, tatet hada.
Setelah itu bagaimana? Setelah itu gampang, aturannya dipakai. Setelah tatet hada ditulis, danya dihilangkan, maka akan berubah menjadi tatet ha. Nah, setelah tatet ha sudah, tinggal dilihat ada aturan tidak. Ternyata tidak ada aturan lagi. Maka setelah itu tinggal ditempelkan partikelnya. Kebetulan di sini tatet hada berakhiran vokal, maka tempelkannya adalah nien menjadi tatetan. Tatetan. Setelah tatetan sudah, tinggal tempelkan kata bendanya yaitu mul, maka akan menjadi tatetan mul. Tatetan mul. Seperti itu. Contoh yang kedua, ada keluarga yang jauh. Bagaimana cara menerjemahkan ketiga kata tersebut menjadi kata keterangan? Yang pertama, Anda wajib mencari kosakatanya. Seperti contoh yang pertama, ketika Anda cari kosakata di dalam kamus, maka akan terbentuk keluarga itu gajok, dan partikel yang di sini yang kita bahas yaitu nin atau en, dan kata jauh itu molda. Sama seperti sebelumnya, Anda lihat rumusnya. Pembentukannya bagaimana? Kata sifat, kemudian partikelnya, dan terakhir adalah kata benda. Kata sifat di sini adalah molda. Kita taruh di depan, tulis molda. Setelah itu, aturan yang pertama menyebutkan danya wajib dihilangkan, maka kita hilangkan dulu, maka akan berubah menjadi mol. Setelah itu lihat dulu apakah ada aturan lagi. Ternyata ada. Apabila da dihilangkan dan berakhiran konsonan real, maka real pun wajib dihilangkan, maka akan berubah menjadi mo. Setelah itu ada lagi gak peraturannya? Ternyata nggak ada. Silakan tempelkan partikelnya. Mo itu berakhiran vokal, maka tempelkannya adalah nien, maka akan berubah menjadi mon. Setelah itu tinggal tempelkan kata bendanya yaitu gajok. Maka keluarga yang jauh ketika dijadikan kata menerangkan dan kata diterangkan menjadi mon gajok. Mon gajok. Seperti itu. Contoh selanjutnya, ada kimchi yang pedas. Ketika Anda cari kosakatanya di kamus, maka akan menemukan kata kimchi itu koreanya adalah kimchi, dan partikelnya nin atau an, dan kosakata dari kata pedas yaitu mepha. Mepha, pedas. Seperti itu. Lalu bagaimana? Seperti sebelumnya, kita lihat rumusnya itu. Pertama adalah kata sifat yaitu mepta. Mepta kita tulis dan berakhiran da pun wajib dihilangkan dulu, maka akan berubah menjadi kata map. Setelah map kita lihat dulu. Nah, di sini ada akhiran huruf biep yang wajib berubah menjadi huruf u, maka kita tulis biepnya berubah menjadi huruf u, maka akan berubah menjadi meu. Setelah ditulis menjadi meyu, Anda tempelkan partikelnya antara nin atau an. Karena huruf u itu adalah vokal, maka tempelkannya adalah nin, maka akan berubah menjadi meun. Nah, kalau sudah, tinggal tempelkan kata bendanya yaitu kimchi, maka akan berubah menjadi meun kimchi. Seperti itu. Contoh yang terakhir nih guys, makanan yang enak. Bagaimana cara merubahnya? Pertama, cari dulu kosakatanya di kamus. Makanan itu emsik, dan yang di sini pakainya nen, dan enaknya masih tak. Perlu Anda ketahui kenapa di sini pakainya nen? Karena kita lihat di sini kata sifatnya adalah masih tak berakhiran ita. Kalau penjelasan sebelumnya untuk kata kerja yang belum lihat, silakan lihat. Saya sudah siapkan link di video ini di atas ya. Akhiran ita, maka memerlukannya bukan nin atau en lagi, tetapi nen.
Masih tak kita tulis dan dihilangkan berakhiran it, maka tempelkannya nen. Ingat tempelkannya nen, maka akan berubah menjadi masinen. Masinen. Setelah itu tempelkan kata bendanya yaitu emsik, maka akan berubah menjadi masinen emsik. Masinen emsik. Oke guys, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Part selanjutnya kita masih akan membahas partikel nen atau en dan real atau el untuk kata kerja. Maka dari itu jangan sampai kelewatan. Silakan yang belum tekan tombol lonceng, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi berikutnya. Oke guys, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.